Halo, kami dari kelompok 8 Etika Bisnis akan mewawancarai salah satu narasumber yang bekerja sebagai manajer keuangan untuk menjelaskan apa saja kerja manajer keuangan dan relationship-nya di perusahaan seperti apa. Selanjutnya kami akan memperkenalkan narasumber kami. Beliau adalah Bapak Wisnu Widiatomo. Beliau bertugas di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa layanan laboratorium kesehatan sebagai manajer keuangan yang membawai daerah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Saya masuk di perusahaan ini sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 97 itu posisi sebagai officer ya, mungkin zaman dulu istilahnya staff ya, sebagai staff, kemudian naik kembali menjadi supervisor, dan itu juga saya beberapa kali pindah bagian, artinya saya diberikan kesempatan untuk belajar ke 2-3 bidang lainnya atas pengalaman tersebut, kemudian saya dipercaya menjabat posisi seperti saat ini, gitu sih Mas. Biasanya sih yang secara umum ya di kantor kami itu tidak jauh berbeda sebenarnya dengan kalau kita bicara secara textbooknya manajer keuangan ya, hanya mungkin secara teknisnya yang agak berbeda ya, antara lain yaitu mengkoordinasikan pengontrolan dana-dana perusahaan, khususnya lebih terkait kepada arus kasnya dan anggaran. Kemudian juga mengelola adanya fungsi akuntansi. Kan setiap perusahaan pasti ada akuntansinya ya. Itu juga menjadi tanggung jawab saya. Kemudian yang ketiga itu merencanakan dan mengembangkan sistem serta prosedur keuangan yang memang kita anggap itu bisa kita update lagi sesuai kondisi saat ini. Dan terakhir kurang lebihnya memastikan efisiensi kerja di perusahaan ini. Jadi kalau bisa kita di satu sisi kita bisa berhemat, itu kita upayakan kita bisa berhemat, gitu sih Mas. Kebetulan di perusahaan ini ada sekitar 5 bagian, ya saya kan sebagai di bagian finance, kemudian ada istilahnya di bagian customer service, ada di bagian operasi ya istilahnya bagian laboratoriumnya, ada di bagian marketingnya, kemudian ada di bagian SDM, jadi kurang lebih ada 5 bagian, dan juga terlibat kerjasama dengan beberapa kepala cabang laboratorium. Jadi boleh dibilang cukup banyak lah lini yang saya bekerja sama. Kemudian juga dengan masing-masing subordinat dari masing-masing lini tersebut. Seperti itu sih Mbak. Menurut saya yang terpenting itu adalah subordinat saya dulu. Karena bagaimanapun kinerja seorang manajer di bidang apapun itu kalau tidak didukung oleh lininya di bawah, tentu tidak bisa bekerja maksimal. Jadi subordinat saya adalah merupakan lini yang terpenting buat saya. Seperti itu sih Mbak. Pasti ada kendala, biasanya mungkin mereka salah persepsi, misalnya contoh menerima instruksi, salah persepsi, sehingga bisa jadi agak sedikit molor pekerjaan gitu, atau mungkin terkait juga misalnya dengan sisi urgensinya, tapi itu biasanya kita tetap saling update sih. Jadi begitu misalnya kami memberikan instruksi kepada subordinat, itu tetap kami pantau, sehingga kalaupun dia sedikit di luar instruksi, tetap cepat kita memberikan pengarahan gitu sih Mbak. Jadi secara prinsip tidak ada yang sangat signifikan menjadi kendala sih. Yang utamanya harus ya kita pegang adalah komunikasi ya. Insya Allah dengan komunikasi kita baik, semuanya bisa lebih mudah sih Mbak. Termasuk juga komunikasi dengan bagian-bagian lain, seperti itu. Komunikasi, karena kan sistem sehebat apapun di perusahaan yang mungkin dikatakan multinasional, tetap kan ada celah ya. Namanya juga sistem itu kan kaku ya. Yang membuat tidak kaku kan manusianya. Nah, sehingga di sinilah fungsi kita sebagai pelaku bisnis di perusahaan tersebut untuk lebih mencairkan hubungan antar bidang seperti itu. Karena masing-masing bidang pasti sudah punya SOP-nya kan gitu ya, sudah punya pedomannya, sudah punya IK-nya, instruksi kerjanya. Nah itu kita kolaborasikan ya secara humanisnya lah gitu ya. Alhamdulillah itu bisa lebih baik gitu. Sekian hasil wawancara kami bersama Pak Wisnu mengenai manajer keuangan di tempat beliau bekerja. Terima kasih.